Karena Ahok tidak ditahan sampai saat ini, maka GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen untuk menggelar aksi bela Islam 3 pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016. Demonstrasi pada 2 Desember 2016 mendatang atau aksi 212. Kapolri bersama dengan Panglima TNI akan memperkuat pengamanan di gedung DPR MPR yang akan dijadikan sebagai tempat untuk berunjuk rasa. Usai menggelar video conference bersama dengan para jajaran Polri dan TNI di sejumlah daerah, Kapolri dan Panglima TNI menggelar konferensi pers di hadapan media. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyinggung aksi massa yang direncanakan akan dilakukan pada 25 November atau 2 Desember 2016 yang akan datang. Berdasarkan data dari intelijen, polisi mendapatkan informasi terkait adanya rencana dalam aksi demo yang akan datang untuk masuk dan menguasai gedung DPR RI. Aksi ini menurut Kapolri adalah aksi yang melanggar hukum, apalagi jika berniat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Informasi yang kita terima tanggal 25 November akan ada kegiatan unjuk rasa di DPR. Namun ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR. Nah, aksi ini bagi kami kepolisian dan Bapak Panglima secara undang-undang sudah diatur pasal-pasal mulai 104, 1 sampai dengan 107 dan lain. Itulah perbuatan kalau bermaksud untuk menguasai, itu jelas melanggar hukum. Dan kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, itu termasuk pasal makar. Sementara itu, Panglima TNI Gatot Nurmantio meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian dan keamanan bangsa saat aksi damai 2 Desember mendatang. Jika ada sesuatu yang bersifat makar dan berbuat kerusuhan, dirinya memastikan akan mengerahkan prajuritnya untuk berjihad. Kalau demo yang biasa, tertib, memang itu kan menyampaikan pendapat. Tapi kalau sudah berusak, kalau sudah makar, berhadapan dengan saya dan prajurit saya dan Polri. Prajurit saya juga siap berjihad, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila bersama-sama seluruh komponen masyarakat. Allahu Akbar. Kita berjihad bersama-sama mempertahankan negara. Allahu Akbar. Jangan ada yang takutin. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita. Menanggapi adanya informasi dugaan makar, Presiden Joko Widodo pun meminta kepada polisi dan TNI untuk selalu bersiaga dan bersiap-siap untuk menghadapi kelompok-kelompok yang berusaha untuk memecah belah persatuan NKRI. Informasi yang Bapak terima seperti itu juga Pak, terkait aktor politik yang Bapak sebutkan. Ya, itu tugasnya Polri dan tugasnya TNI untuk waspada. Yang membahayakan NKRI, yang membahayakan demokrasi kita. Tugasnya Polri dan TNI. Dan semuanya harus merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Udah, dari saya itu. Sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI akan menggelar aksi bela Islam Jilid 3 untuk mendesak pemerintah agar menahan tersangka penistaan agama Basuki Cahayapurnama. Rencananya aksi tersebut akan digelar pada tanggal 2 Desember 2016 dengan membentangkan sejadah di sepanjang Semanggi sampai Istana Negara. Karena Ahok tidak ditahan sampai saat ini, maka GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen untuk menggelar aksi bela Islam 3
pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016. Dan karena saat itu kita akan melaksanakan sholat Jumat di sepanjang Sudirman Tamrin. Kemudian bentuk aksinya adalah aksi ibadah gelar sajadah. Jadi bukan lagi sekedar aksi damai, tapi aksi super damai. Jadi siapapun yang ingin bergabung ikut serta dalam aksi ini harus memiliki komitmen. Pertama, tetap menjaga kedamaian, dan yang kedua, tetap berjalan di dalam koridor konstitusi. Aksi ini rencananya akan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat lintas mazhab dan aliran. Warga yang ingin mengikuti aksi bela Islam Jilid 3 ini dihimbau tetap menjaga kedamaian dan juga ketertiban. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa, terkait isu unjuk rasa susulan pada 25 November dan 2 Desember mendatang, Kapolda Kalimantan Timur dan Lampung serta jajaran Pangdam menghimbau warga untuk tidak ikut melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. Maklumat berisi larangan berunjuk rasa ke Jakarta tengah disiapkan. Saran dari kita Forkopimda kalau memang mau akan menyampaikan aspirasi di sini. Jadi udah dijelaskan. Dengan perpecahan di masa negara-negara tadi mudah sekali untuk dimasuki oleh negara lain. Setelah masuk sudah selesai negara kita tidak bisa, dan itu yang diinginkan oleh negara lain. Ini momennya nih. Ahok dijadikan tersangka sudah. Nah sekarang tujuannya lain, tetap akan ke Jakarta. Jadi tidak ada lagi ke Jakarta, sampaikan di sini kalau memang ke Jakarta tubuhnya makar akan berhadapan dengan seluruh komponen bangsa Indonesia yang beragama bersama TNI dan Polri. Semua aspirasi demo tanggal 4 November yang lalu sudah terakomodir, sudah ditetapkan tersangka, dicekal, sudah nggak bisa apa-apa. Kalau ada demo lagi, berarti ada agenda lain yang berkepentingan lain di situ. Tadi sampai oleh Pak Danrem, ada buruh ikutlah, kemudian ikut. Oleh karena itu saya akan keluarkan maklumat bahwa demo yang tanggal 4 kemarin juga banyak sekali pelanggarannya, nutup jalan misalnya, kemudian itu jalan melanggar kepentingan umum segala macam, itu banyak sekali. Oleh karena itu maklumat akan saya keluarkan 1-2 hari ini, nanti akan kita rilis terkait bahwa tidak ada masyarakat Lampung yang berangkat ke Jakarta. Menghimbau agar masyarakat Kalimantan Timur dan Utara kalau mau unjuk rasa silakan unjuk rasa di tempat masing-masing, tidak ada yang berangkat ke Jakarta. Ya. Sesuai dengan tugasnya kan membantu polisi. Berapapun yang diminta polisi saya siapkan. Saya siapkan, mau kapan saja diminta. Tapi ini kondisinya kan saat ini kondusif. Jadi kita lihat berapa kekuatan yang diperlukan dalam gelar nanti, sesuaikan dengan lapangannya. Tetapi semua... Pemirsa, aksi damai bela Islam Jilid 3 direncanakan akan digelar 2 Desember mendatang. Tim kepolisian sudah mengantisipasi dengan menurunkan 18.000 anggota gabungan guna mengamankan jalannya aksi 2 Desember nanti. Juga dihimbau agar aksi damai tidak dilakukan di jalan protokol ibu kota. Jadi ya kita berharap tentu setiap pelaksanaan unjuk rasa jangan sampai mengganggu hak-hak orang lain. Demikian juga seandainya akan dilaksanakan pada tanggal 2, pada dasarnya kepolisian sampai hari ini melihat bahwa pelaksanaan unjuk rasa adalah bagian dari hak warga masyarakat. Yang penting masyarakat kita hindarilah pelaksanaan unjuk rasa yang melanggar hukum, melanggar ketertiban umum. Oleh karena itu diharapkan selalu kita menghimbau, mengajak kepada publik, gunakanlah hak untuk berekspresi dengan tertib. Ya, pemirsa, warga DKI Jakarta mengharapkan rencana aksi damai pada tanggal 2 Desember nanti berlangsung secara kondusif tanpa diwarnai tindakan anarkis oleh oknum tertentu.
Ya kalau menurut saya sih mendingan nggak usah di demo-demo lah, kan bikin macet juga. Yang kedua mengganggu kenyamanan yang lain juga, kenyamanan kayak jalan-jalan ditutup bikin macet juga. Sebenarnya sih tidak setuju, karena demo itu sebenarnya walaupun nantinya berbentuk demo damai, tapi nanti ujung-ujungnya juga nanti berupa anarkis. Kalau untuk demo, untuk kalau agama ya aku setuju aja gitu. Kalau tapi yang penting nggak ada kerusuhan gitu aja. Kalau menurut saya pribadi sih saya setuju-setuju saja, asalkan demo itu memang sama yang kayak tanggal 4 kemarin, itu kan demonya damai, terus nggak ada kekerasan. Pemirsa, Special Report lembaran baru kasus penistaan akan kembali usai jeda berikut.